warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Q&A Green Wakaf pada bulan Februari kali ini. Dan insya Allah hari ini saya Muhammad Al-Kafi Firmani akan menemani teman-teman semua beberapa waktu ke depan untuk kita berdiskusi, untuk kita berbincang-bincang terkait Green Wakaf ini. Dan khususnya hari ini, insya Allah kita akan membahas atau kita akan memperkenalkan satu produk yang dihasilkan dari pohon tamanu yang mungkin teman-teman sudah lihat ya di poster atau di informasi untuk acara kali ini. Tapi kita akan ulas lebih lanjut lagi terkait New Age atau krim anti-aging yang diproduksi dari pohon tamanu. Nah, insya Allah dan alhamdulillah juga kita sudah bersama pembicara kita yaitu Dr. Lisa Listiana sebagai koordinator Green Wakaf kali ini. Dan mungkin nanti teman-teman bisa aktif, bisa bertanya juga ya, atau bisa berdiskusi terkait Green Wakaf ini. Dan tentunya setelah nanti kita sesi Q&A akan ada door prize bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang mungkin nanti kita tanyakan gitu ya. Atau mungkin yang teman-teman aktif dalam bertanya, insya Allah kita akan bagi-bagi door prize. Door prize-nya apa? Nanti insya Allah kita di akhir kita akan kasih tahu. Oke, mungkin kita bisa mulai ya Mbak Lisa untuk pemaparan dan perkenalan Green Wakaf dan juga produk terbarunya terkait New Age. Mangga dipersilakan kepada Mbak Lisa. Baik, terima kasih Mas Kafi. Suaranya terdengar dengan jelas ya? Aman, Mbak. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah teman-teman di Jumat sore yang semoga senantiasa Allah berkahi. Kita bisa berkumpul ya di Q&A kali ini bulan Februari tanggal 10 project ya 1443 Hijriah untuk update apa sih yang baru ya dari Green Wakaf ini gitu. Jadi ada dua topik spesial yang kita akan bahas sore hari ini teman-teman. Yang pertama adalah kami dari tim Green Wakaf ingin memperkenalkan salah satu produk turunan dari tamanu yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM yaitu New Age Cream Anti-Aging ya. Jadi nanti kita akan bahas apa itu New Age. Lalu kita juga akan bahas rencana kampanye penanaman tamanu kita insya Allah yang akan kita mulai di bulan-bulan mendatang ya. Jadi saya mau share screen dulu. Yang pertama sekilas bukletnya Green Wakaf ya. Jadi teman-teman kalau teman saya ini Oke, nah kalau teman-teman yang sudah pernah hadir ya sebelumnya di sesi sebelumnya mungkin sudah pernah ya dapat informasi tentang Green Wakaf gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join, jadi teman-teman kami di Green Wakaf ini adalah gerakan wakaf penghijauan ya. Jadi kita di sini mengkampanyekan untuk menanam pohon, pohonnya adalah pohon tamanu teman-teman. Kenapa tamanu ya? Kita mungkin sore hari ini akan spesifik bahas kenapa tamanu gitu ya. Jadi teman-teman di antara banyak sekali tanaman yang Allah ciptakan gitu ya setelah melalui proses riset gitu ya dan berbagai pertimbangan dari tim Green Wakaf Project itu fokus di satu tanaman gitu ya, fokus di satu tanaman namanya tanaman tamanu atau nyamplung gitu. Nah, tanaman ini teman-teman banyak sekali ya benefitnya. Dari yang pertama, ketika ditanam, tanaman ini itu dia bisa ditanam di lahan yang kritis. Jadi kalau teman-teman cek gitu ya, lahan kritis di Indonesia itu ada sekitar 14 juta lahan kritis. Yang 40%-nya itu kalau dari studi lanjutan tim Green Wakaf itu bisa ditanami oleh tamanu gitu.
Jadi tamanu ini cocok ditanam di lahan yang kalau sekarang gersang gitu ya, daripada gersang mending ditanamin tamanu gitu. Nah, ketika tamanu ini ditanam, teman-teman dia bisa memperbaiki kondisi lahan di sekitarnya. Setelah dia tumbuh, kan kalau pohon itu setelah tumbuh dia akan keluar bunga dong. Nah, pada umumnya pohon tamanu ini dia bunganya itu menarik lebah gitu. Jadi bisa memproduksi madu dengan kualitas yang bagus gitu. Nah, ketika setelah berbunga kan biasanya jadi berbuah. Nah, pohon tamanu ini ada buahnya, teman-teman. Nah, buahnya ini mirip kayak alpukat gitu ya. Nanti kalau ada ilustrasinya di slide yang satunya, itu dia bisa diolah jadi berbagai macam produk gitu. Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah salah satu turunan dari tamanu di areanya wellness industry ya. Jadi kalau wellness industry ini kan macam-macam sebenarnya teman-teman ya, kalau kayak termasuk skincare, terus di kosmetik gitu ya, di industri farmasi gitu. Nah, selain itu juga bisa banget diolah jadi biofuel gitu. Jadi ini makanya di gerakan Green Wakaf itu sebenarnya kita mempertemukan tiga community ya gitu, atau tiga penggiat lah. Yang pertama penggiat wakaf, karena kita memang di sini basisnya wakaf gitu ya teman-teman. Kalau misal nanti di kampanye tamanu itu teman-teman kalau ada yang mau menanam tamanu itu bisa dapat bibitnya for free, dan kita di sini mengkombinasikan dengan beberapa skema wakaf gitu. Nah, itu penggiat terwakafan. Terus kita mengundang dan mempertemukan juga teman-teman aktivis lingkungan gitu. Kenapa? Karena kenapa sih kita menanam ya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman ikutin media beberapa waktu lalu di Oktober November itu kan sempat ada KTT tingkat tinggi ya, para pemimpin negara di berbagai negara itu berkumpul dan untuk mendiskusikan bagaimana nih mencari solusi di hari ini gitu ya, yang dimana semua orang nih menghadapi isu yang sama terkait sama isu iklim, perubahan iklim gitu ya, bahkan kalau yang ekstrim menyebutnya krisis iklim gitu ya. Nah, ada yang namanya kita menuju ke net zero era teman-teman. Jadi net zero era ini adalah era di mana targetnya kalau setiap activity itu kan mostly ada ini ya, ekses karbonnya ya teman-teman gitu. Jadi bagaimana agar nantinya targetnya itu karbonnya itu bisa zero gitu. Nah, gimana cara kita menyerap karbon melalui pohon gitu. Nah, melalui dari studi yang dilakukan itu juga ternyata tamanu itu penyerapan karbonnya itu lebih besar gitu dibandingkan dengan beberapa pohon setipenya gitu ya. Nah, jadi itu di antara kenapa kita nanamnya atau pilihnya tamanu gitu ya. Ini sudah. Jadi kita di sini mau memperkenalkan salah satu produk dari turunannya tamanu, teman-teman. Ini slide yang ini sepertinya cukup. Saya mau pindah ke slide yang satunya. Nah, ini adalah produknya ya. Produknya namanya New Age gitu. Jadi sebenarnya selain krim anti aging, ini tamanu bisa jadi model-model varian skincare lainnya ya, teman-teman. Ini salah satu gambaran karena kita di Green Wakaf itu ingin membuatnya itu dari membangun ya industrinya dari hulu ke hilir. Makanya itulah kenapa kita kampanye mulai dari penanaman gitu ya, terus kan prosesnya sekitar 4 tahun gitu ya sampai dia berbuah gitu dan bisa diolah. Nah, ini adalah salah satu produk turunannya. Jadi kita mau kasih contoh bahwa ini loh ternyata tamanu itu bisa banget gitu. Jadi sesuatu yang kalau dari sisi ekonomis itu bisa banget gitu diperhitungkan gitu ya teman-teman. Ini baru salah satu produknya. Kalau misalkan selain ini macam-macam ya, tadi kan bisa diolah masuk ke industri cat juga, ke parfum tanpa alkohol, terus ke ada jadi lebih dari 7 varian gitu. Nah, kalau yang sore hari ini kita mau bahas teman-teman, krim ini. Nah, ini tadi sudah sekilas ya terkait sama tamanunya. Kita nyebutnya tamanu atau nyamplung gitu. Ini nama latinnya. Dan ini sebenarnya
meskipun ya kayak kalau mungkin bagi sebagian orang relatif baru gitu ya, oh ada ya tanaman tamanu gitu. Sebenarnya di Indonesia khususnya ini tanamannya bukan tanaman baru ya, karena sudah diperkenalkan sejak zaman Wali Songo gitu. Jadi sudah lama sekali gitu sebenarnya gitu. Nah, dengan tadi sudah sempat saya sampaikan ya bahwa dia bisa tumbuh di lokasi yang nggak kondusif gitu ya, dan yang penting teman-teman, tamanu ini dia tumbuhnya bukan di lahan yang kan tadi dia bisa ditanam di lahan yang kritis gitu ya, yang dimana lahan kritis itu nggak cocok kalau buat tanaman pangan. Biasanya kalau kita nanam tanaman kayak padi atau misalkan buah gitu kan butuh tanah yang subur ya gitu. Nah disinilah sebenarnya positioning atau ini ya diferensiasi dari tamanu gitu, dan sesuatu yang membuat tamanu ini punya value added tersendiri karena dia nggak berebut dengan lahan yang subur gitu, sehingga lahan yang subur itu sebaiknya memang tidak ditanami tamanu gitu ya, walaupun bisa juga sih gitu, tapi khawatirnya jangan sampai sebenarnya dari Ustadz Iqbal juga selalu menyampaikan bahwa jangan sampai kita akhirnya menanam tamanu berebut dengan tanaman pangan gitu, karena di satu sisi kita juga tetap harus mensecure kebutuhan pangan kita gitu. Nah, ini tadi sudah sempat disampaikan ya. Jadi ketika pohonnya ditanam, itu dia menghidupkan tuh tanah-tanah di sekitarnya gitu, sehingga bisa memperbaiki kondisi lahannya. Ini kalau kandungan minyaknya detail, mungkin kalau teman-teman yang kimia gitu ya, atau yang memang studinya background yang related, mungkin itu sebenarnya terbuka juga ya untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari topik penelitian gitu ya, untuk meneliti terkait dengan pengembangan tamanu ini gitu, atau mungkin teman-teman yang riset di area halal industri ya gitu, bagaimana peluang tamanu ini di halal industri Indonesia ataupun di dunia gitu. Nah ini jadi kalau dari ketika kita misalkan mau mendapatkan izin dari Badan POM itu kan memang perlu ada uji klinisnya gitu ya teman-teman. Jadi kayak memastikan bahwa untuk dapat izin ini itu kan memang ada kriteria checklist yang harus diikutin gitu ya. Jadi sebelumnya memang ada riset-riset yang menunjukkan bahwa tamanu ini dia mengandung beberapa ingredients gitu yang dia bisa memperbaiki kondisi kulit gitu ya. Ini kayak misalkan proliferation kolagen, terus GAG kayak gitu ya. Jadi dia di antara zat yang memang diperlukan oleh tubuh untuk dia regenerasi kulit gitu. Nah, ini dilakukannya di Turki ya, beberapa risetnya gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman ini peluang riset juga sebenarnya untuk teman-teman yang di area ini gitu ya, untuk melakukan riset lebih jauh gitu terkait dengan apa saja sih, kayak misalkan oh iya ini kan berangkat dari temuan ya teman-teman sebenarnya, oh tamanu oil itu ternyata mengandung ini loh gitu, sehingga dikembangkan oleh industri wellness gitu ya untuk menjadi produk-produk semacam ini gitu. Nah dia ini ada juga riset-riset serupa yang menunjukkan bahwa tamanu ini dia berkhasiat untuk jadi antioksidan, antibakterial, anti-inflammatory ya, ini kalau untuk yang luka ataupun UV protection gitu. Jadi dan teman-teman ini saya baru tahu ya dari sharingnya Ustadz Iqbal juga ya, ketika beliau menyampaikan bahwa di dunia internasional sebenarnya tamanu ini sudah well known gitu ya, dan masuk sebagai active ingredients dari International Nomenclature of Cosmetic Ingredients gitu. Jadi ternyata di asosiasi industri kosmetik gitu ya, ternyata ada tuh nomenklatur bahan-bahan apa saja yang aman digunakan sebagai bahan dari kosmetik yang dipakai gitu. Nah, salah satunya tamanu ini sudah masuk gitu. Jadi dari hal-hal ini, dari riset yang sudah dilakukan dan bahan-bahan yang memang sudah melalui uji gitu ya, nah mendapatkan izin dari Badan POM ini gitu. Jadi teman-teman yang pakai produk ini itu insya Allah akan aman karena sudah ada izin dari Badan POM-nya gitu. Jadi ini ya
untuk fungsi anti-aging. Jadi kemarin ada artikel yang menarik ya, kalau mungkin nanti teman-teman dari tim Green Wakaf akan menyampaikan dalam bentuk visual yang bisa dibaca teman-teman sekilas. Nah, artikel yang ditulis Ustaz Iqbal itu menyampaikan bahwa gini, kalau tua, menjadi tua itu sunatullah ya teman-teman gitu. Jadi setiap kita namanya kita manusia, kita tumbuh semakin hari semakin tua ya kan gitu. Jadi udah pasti akan jadi tua gitu. Nah, cuman yang diatur punten ya, masih kecil, Iki mau mandi. Nah, jadi kalau menjadi tua itu sunatullah ya, setiap kita akan jadi tua gitu. Nah, jadi krim anti aging ini bukannya membuat orang jadi nggak tua teman-teman ya, tapi lebih ke bagaimana mengatur penampilan gitu. Jadi orang di usia yang sama itu bisa beda penampilannya kan gitu. Jadi yang ketika menggunakan krim ini itu bagian dari menjaga, karena ini satu hal yang mungkin jadi ini ya, self reminder juga gitu. Ternyata kalau dalam Islam itu kan sebenarnya ini ya lengkap sekali gitu. Kita tuh punya banyak kewajiban, salah satunya hak dan kewajiban gitu ya, termasuk tubuh kita sendiri itu kan juga ternyata ada haknya ya untuk dirawat, karena ini sebenarnya kan amanahnya Allah gitu. Kita perlu juga menjaga bagaimana agar tetap sehat, bagaimana agar tetap bugar gitu ya, termasuk bagaimana kita menjaga penampilan kita gitu. Jadi nah sebenarnya peluang, nah ini yang menarik mungkin bagi teman-teman yang hadir pada sore hari ini ya gitu. Jadi selain dari teman-teman bisa pakai gitu ya, kalau kemarin dari artikel yang Ustaz Iqbal itu kalau mau coba pakai itu bisa dicoba di 21 hari berturut-turut, karena umumnya itu sel kulit itu regenerasi sel kulit itu sekitar 14 sampai 28 hari gitu. Jadi dengan rata-rata 21 hari teman-teman bisa coba pakai gitu ya. Saya juga lagi coba juga gitu. Nah, ini ada peluang untuk teman-teman yang hadir gitu ya, atau nantinya menyimak rekaman ini, video ini, bahwa teman-teman bisa juga bergabung untuk menjadi distributor ataupun agen dari Tamanu ini gitu. Jadi saya cek tadi sebelum acara itu sudah ada beberapa agen yang misalkan di Pulau Jawa tuh sudah ada beberapa, kayak misalkan di DIY, Jawa Tengah, di Bandung gitu ya. Kalau untuk yang di luar Jawa tadi saya belum melihat listnya gitu. Jadi sebenarnya ini peluang besar untuk teman-teman yang mungkin dari luar Jawa gitu ya untuk jadi distributor ataupun agen dari New Age ini gitu. Nah, bentuknya skemanya beli putus teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli dengan minimum 100 unit ini, teman-teman dapat special price, sehingga marginnya ini kan kalau harga di pasaran ya, harga di pasaran senilai 180 itu teman-teman ketika beli dengan minimum 100 unit itu bisa dapat special price. Jadi itu margin yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Ini beberapa manfaatnya ya untuk dari New Age ini gitu. Jadi teman-teman yang tertarik untuk menjajaki peluang bisnis ini bisa kontak nomor yang di sini gitu ya, atau misalkan boleh juga kontak dari teman-teman di tim Green Wakaf, misalkan mau dapat slide ini ya, nanti mungkin slide ini bisa juga diakses di link tree-nya media sosial kita gitu. Nah, itu terkait sama New Age ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini yang menarik adalah ada peluang bisnisnya di sini gitu. Nah, yang kedua yang pengen saya share di sore hari ini ya, sebelum misalkan nanti dari teman-teman ada pertanyaan, itu terkait sama kampanye yang akan kita lakukan. Saya lagi buka akunnya sebentar. Kita udah, teman-teman tim Green Wakaf udah ngeposting ya. Jadi untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow akun Instagram kita @greenwakafofficial. Nah, jadi di situ teman-teman bisa dapatkan informasi terupdate gitu terkait sama gerakan Green Wakaf. Nah, jadi teman-teman, bagi siapapun teman-teman yang hadir ataupun yang menyimak materi ini gitu ya, rekaman ini,
dipersilakan ya, kita di sini masih membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau terlibat di penanaman tamanu ini, di kampanye penanaman tamanu ini masih sampai besok ya, silahkan. Jadi bisa buka di link ini bit.ly garis miring partisipasi penanaman tamanu. Nanti teman-teman bisa isi formnya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih kontribusi apa atau bentuk kerjasama seperti apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk bergabung dalam kampanye menanam tamanu ini gitu. Jadi alhamdulillahnya saat ini sudah ada beberapa kolaborator yang sudah beberapa kali meeting juga gitu ya, koordinasi untuk persiapan kampanye menanam ini gitu, dan kami masih membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau bergabung. Ini linknya sudah di-share juga ya di chat box. Jadi teman-teman bisa klik linknya dan bisa isi ya. Jadi misalkan nih teman-teman hadir mungkin hari ini pribadi gitu ya, sendiri gitu, tapi teman-teman punya community gitu, misalkan teman-teman aktivis lingkungan atau misalkan teman-teman dari penggiat perwakafan gitu ya, bisa juga join di kampanye menanam ini gitu. Nah, skemanya nanti seperti apa? Sebenarnya ada beberapa opsi skema ya, mungkin ini sebagai gambaran, tapi nanti detailsnya bisa dibahas di sesi yang terpisah. Itu teman-teman sebenarnya kampanye yang akan kita lakukan, yang pertama adalah menanam, teman-teman misalkan punya lahan bisa nanam di lahan sendiri ya gitu. Yang kami butuhkan adalah ketika teman-teman nanti dikirimin bibit itu adalah memberikan informasi status lahannya. Jadi memang kami ingin memastikan bahwa lahannya ini memang lahan aman, bukan lahan sengketa gitu ya. Dan ininya titik lokasinya teman-teman gitu. Jadi maps-nya gitu. Karena kita nantinya akan mendata ya dan memonitor perkembangan dari pohon yang ditanam gitu. Jadi lokasi teman-teman ada di mana. Nah, terus skema lain kan nggak semua dari kita itu suka nanam pohon ya gitu. Mungkin ada sih gitu yang memang suka nanam pohon, suka bercocok tanam gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut kontribusi tapi nggak bisa nanam sendiri atau nggak punya lahannya, nah nanti kami akan sediakan lahan yang sudah bekerja sama dengan tim Green Wakaf. Nah, kita akan tanam tamanunya di situ gitu. Jadi teman-teman bisa simply nanti kontribusi melalui lewat media ini ya, bisa transfer, bisa lewat dari mobile apps teman-teman gitu ya, untuk nantinya kontribusi di gerakan kampanye menanam tamanu ini gitu. Jadi intinya setiap kita bisa banget untuk ikut berkontribusi memperbaiki kondisi bumi kita, teman-teman ya, dan bagi kita yang muslim khususnya ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk turut memperbaiki bumi sekaligus mengkampanyekan tentang wakaf gitu, karena esensinya ketika kita berwakaf teman-teman itu kalau teman-teman pernah dengar hadis yang ada 3 amalan gitu ya, yang tidak akan terputus bahkan ketika kita sudah meninggal, salah satunya adalah sedekah jariyah gitu. Dan melalui gerakan wakaf ini kita pengen menjadi wasilah ya bagi kita untuk mengalirkan pahala bahkan ketika nantinya kita sudah tidak ada gitu. Karena misalkan nih teman-teman kebayang ya, kalau misalkan kita kontribusi untuk nanam pohon ini akan terus tumbuh gitu ya dan memberikan manfaat, apalagi ini di pohonnya pohon tamanu gitu ya, nanti ketika dia diolah dia bisa menghasilkan bisa menghasilkan berbagai produk gitu ya, memberikan kebermanfaatan, dan itu dengan skema wakaf yang nanti dikemas oleh teman-teman Green Wakaf itu akan memberikan manfaat juga bagi mauquf alaih atau penerima manfaatnya gitu. Jadi ini satu kesempatan yang menarik untuk teman-teman ikutin gitu. Jadi kami dari tim Green Wakaf mengundang partisipasi teman-teman yang hadir dan menyimak tanaman ini gitu ya, untuk bergabung dalam kampanye menanam tamanu. Ini saya bacakan ya quotes-nya dari Ustadz Iqbal selaku founder dari Green Wakaf Project ini. Jadi beliau menyampaikan bahwa we are planting trees to save life
Along the way, we produce renewable energy as our byproduct of doing good. Gitu. Jadi memang kampanye kita di Green Wakaf ini adalah untuk lebih mengemphasize bahwa ini adalah salah satu kebaikan yang kita bisa lakukan gitu, untuk turut memperbaiki kondisi bumi gitu ya. Nah, dan ada juga produk sampingannya gitu ya, termasuk renewable energy, termasuk juga kita meremove atau mengurangi karbon gitu ya. Jadi ini adalah salah satu gerakan yang bisa kita lakukan bersama-sama teman-teman. Jadi selamat bergabung ya. Semoga teman-teman yang hadir bisa ikut kontribusi dalam gerakan Green Wakaf ini. Mungkin demikian ya sekilas update materinya. Saya persilakan kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Lisa, jazakillahu khairan. Ini menarik sekali ya, produk terbaru dari Green Wakaf juga dan turunan dari pohon tamanu yang bisa kita sama-sama gunakan dengan baik. Nah, mungkin teman-teman kita udah masuk ke dalam sesi Q&A. Ini di sini juga kalau teman-teman mau nanya, insya Allah bisa dapat door prize juga. Wah, boleh langsung nih ada Pak Sofyan. Silakan bertanya. Boleh on microphone atau lewat chat boleh. Saya Ya, silakan. sudah kedengeran ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Hadi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam di Surabaya ya. Tapi saat ini sekarang melakukan penyusunan skripsi ya, alhamdulillah. Dan penelitian saya juga berkaitan sih tentang tentang restorasi kawasan. Saya sendiri alhamdulillah sudah kenal Pak Muhaimin Iqbal ini hampir 3 tahun yang lalu. Dapat info banyak sekali sih info-info yang saya dapatkan, buku-buku e-book beliau yang saya baca, contohnya kayak tanaman Al-Qur'an dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik saya berbagi ya di sini, saya berbagi cerita sedikit ya. Salah satu yang menarik bagi saya itu tentang tanaman-tanaman Al-Qur'an, dan saya sendiri alhamdulillah tahun 2019 saya sudah penanaman seperti kurma, zaitun, dan delima. Untuk saat ini saya kembangkan. Walaupun saya statusnya masih mahasiswa, tapi saya berusaha bisa melakukan walaupun kesibukan yang full ya dalam kuliah. Tentu kita harus bisa membagi waktu antara kuliah dan bertani itu sendiri. Yang menarik bagi saya diskusi Q&A pada sore hari ini itu berkenan tentang tanaman ya, tanaman tamanu ya. Tentu kita tahu bahwasanya gerakan tentang restorasi kawasan, tentang reboisasi, penghijauan, atau istilah lainnya itu go green itu banyak sekali ya digembor-gemborkan di berbagai wilayah. Tentu kita memilih salah satu tanaman yang mana dari nilai nilai agama, value-nya itu ada, kemudian dari nilai sosial, ekonomi, kemudian bisnis, ekonominya itu memiliki nilai. Salah satunya tamanu ini. Saya sendiri belum pernah sih melihatnya tanaman ini karena saya itu berasalnya dari Sumatera ya. Khususnya saya dari Bangka Belitung nih. Saya di Bangka Belitung ini untuk tanaman ini, walaupun saya kuliahnya di Surabaya, kan asalnya ini kalau nggak salah dari Gresik ya. Tapi belum pernah melihat wujud aslinya pohon tamanu sendiri ya. Ini yang saya ingin tanyakan tentang tamanu ini dari dari Green Wakaf sendiri, apakah ada nih penyaluran bibit untuk di luar Pulau Jawa misalnya. Kita mau penanaman juga sih untuk pengenalan aja untuk wilayah Bangka Belitung, apalagi Bangka Belitung ini kan kita tahu ya eks timah itu eks tambang timah ini banyak kan, tetapi kita juga masih menjadi problem ya, persoalan di wilayah kita ini belum ada tanaman yang cocok ya. Ada sih tanaman seperti sengon dan lain sebagainya, tapi kan kita harus mencari sesuatu yang lebih dari itu untuk merestorasi kawasan yang telah rusak itu. Apalagi saya sendiri sih bergabung di salah satu komunitas tentang penghijauan bakau ya dari Kementerian KLHK ya, dan alhamdulillah kita saat ini
membantu di sana untuk penanaman kurang lebih 50 juta bibit bakau yang mana kita akan sebarkan di wilayah Bangka Belitung. Dan alhamdulillah saya sendiri walaupun tidak bergabung langsung di sana, tapi saya ikut berpartisipasi seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu tadi, apakah ada nih kerjasama dari Green Wakaf sendiri dalam misalnya kita pembelian bibit untuk penanaman di luar Pulau Jawa seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mungkin boleh langsung dijawab aja dari Mbak Lisa. Terima kasih Mas Sofian ya. Jadi untuk tadi terima kasih sharingnya gitu ya. Saya menarik juga ya. Jadi teman-teman yang hadir sore hari ini mungkin bisa langsung nge-relate gitu ya ke aktiviti teman-teman, ke mungkin daerah asal teman-teman gitu ya. Kayak tadi Mas Sofian, iya ya di Bangka Belitung itu kan banyak tambang gitu ya. Jadi bisa jadi cocok untuk ditanamin tamanu gitu. Jadi ini salah satu yang kalau Mas Sofian berkenan untuk jadi penggeraknya, ini kan Masya Allah sekali gitu ya. Misalkan sebenarnya skemanya tuh bisa juga misalkan ditawarkan ke kementerian yang terkait gitu ya di provinsi tersebut ataupun mungkin Pemda gitu. Kalau memang ada lahan yang bisa ditanami gitu ya untuk tamanu ini. Nah kalau pertanyaannya apakah ada gitu untuk kerjasama bibit, ada Mas Sofian gitu. Jadi memang di gerakan Green Wakaf itu kami bisa memprovide dua opsi ya. Yang pertama adalah bentuk, kalau di Jawa khususnya Jabodetabek itu bisa dikirimin dalam bentuk bibitnya gitu. Jadi sudah ada bentuk tanaman kecil gitu ya, sudah bisa dikirim karena relatively mungkin dari sisi jarak gitu ya lebih aman kalau dikirim dalam bentuk bibit gitu. Jadi bisa langsung taruh di tanah gitu ya, atau misalkan bisa langsung ditanam di lahan yang teman-teman miliki gitu. Nah, kalau untuk yang di luar Jawa, memang untuk saat ini yang kita kirimkan itu adalah bijinya gitu. Nah, insya Allah nanti dalam rangkaian kampanye itu dari tim Green Wakaf akan memberikan semacam video ataupun step-stepnya ya, tahapannya bagaimana untuk menanam biji tamanu ini, karena memang kalau bentuknya biji itu kan butuh ada proses tambahan ya gitu dibandingkan kalau teman-teman dapatnya dalam bentuk bibit gitu. Jadi ini sangat bisa, apalagi kalau misalkan tadi Mas Sofian sampaikan ada komunitas gitu ya, yang juga komunitas tadi yang penghijauan KLHK. Kalau misalkan bisa tersambung gitu, misalkan welcome sekali ya Mas Sofian gitu, nanti bisa mengajak teman-teman di komunitasnya gitu ya untuk menanam tamanu gitu. Tadi kan ada 50.000 ya bakau yang ditanam gitu. Nah kalau bisa menggerakkan, kita bisa kerjasama untuk penanaman tamanu ini gitu di area yang mungkin kalau tadi asalnya Mas Sofian gitu ya, atau mungkin dari area lain yang memungkinkan gitu. Jadi boleh keep kontak ya Mas Sofian, ini di chat box itu ada link tree-nya, jadi boleh banget kalau Mas Sofian sudah join di grup, boleh juga nanti koordinasi sama Bang Sadam ya, di sini di tim Humas Green Wakaf ada Bang Sadam sama Mas Ziau. Jadi teman-teman yang sudah join di grup bisa japri ke Bang Sadam atau Mas Ziau gitu ya, ke admin yang teman-teman biasanya nge-share informasi gitu. Jadi kita kan ada channel beberapa grup ya teman-teman, ada grup WhatsApp, ada grup Telegram gitu ya. Nah buat teman-teman yang belum join, itu teman-teman bisa dapatkan linknya dari link tree ini. Jadi kalau teman-teman buka link tree ini yang ada di chat box, teman-teman bisa join grupnya, bisa juga subscribe ke channelnya gitu ya, dan bisa juga follow media sosial kita, ada LinkedIn, ada Facebook, ada Instagram gitu. Jadi kita di sini bisa ini ya berjejaring dan membangun komunikasi dan kolaborasi bersama. Oke, terima kasih banyak Mas Sofian ya, semoga terjawab. Nanti juga tadi Mas Sofian sempat sampaikan belum pernah lihat gitu ya tanaman tamanu, tenang aja nanti dari tim Green Wakaf akan bikin videonya ya untuk buat teman-teman yang biar tahu kayak gimana sih penampakannya gitu ya tanaman tamanu gitu. Nanti kita akan bikin rangkaian video edukasinya insya Allah. Oke, semoga terjawab ya Mas Sofian.
Baik, terima kasih Mas Sofian atas pertanyaannya dan juga Mbak Lisa ya atas jawabannya. Dan selamat juga kepada Mas Sofian karena orang yang pertama nih bertanya akan mendapatkan door prize dan boleh menghubungi panitia ya yang sudah dikirimkan lewat chat. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin masih ada beberapa slot nih untuk teman-teman bisa dapat door prize ya. Jadi mungkin yang masih mau bertanya silakan dipersilakan buat teman-teman. Lumayan door prize-nya supaya awet muda ya yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Lisa tadi khasiat dari apa New Age itu. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Lisa. Oh ya, sudah ada nih dari Mas Ahmad Azam. Enggak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama Azam. Kemudian pertanyaan saya ini sebenarnya basic question ya, belum saya cari-cari lagi di Instagramnya Green Wakaf. Cuman ketika kita menanam, berapa lama prosesnya sampai berbuah, kemudian bisa diolah ke bentuk yang lain begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Azam ya. Jadi untuk waktu normalnya itu dari ditanam, kalau misalkan nanti kita kampanye ya tahun ini nih 2022 gitu ya. Jadi kita butuh waktu paling nggak sekitar 4 tahun nih kalau normal sampai nanti kita bisa memanen tamanu kita gitu. Nah, saat ini sebenarnya ongoing sedang dilakukan riset juga ya oleh Prof. Budi Laksono dari UGM. Jadi beliau sedang meriset bagaimana agar berbuahnya tamanu ini bisa lebih cepat gitu. Tempo hari Ustaz Iqbal sempat sampaikan riset yang sedang diupayakan itu untuk mempercepat panennya itu sampai 2,5 tahun gitu. Nah, tapi ini karena masih ongoing ya riset gitu. Makanya saya sebenarnya juga mengundang teman-teman yang mungkin areanya di pertanian gitu ya untuk join ataupun melakukan riset juga di area Green Wakaf dan pohon tamanu ini gitu. Bagaimana agar tamanu ini bisa lebih cepat berbuah gitu ya, dan bagaimana pengolahannya gitu. Ini sangat open sekali dan sangat luas ya sebenarnya peluangnya. Mungkin sedikit memberikan gambaran tambahan dari teman-teman ITB ya, itu dari informasi Ustadz Iqbal itu juga menyampaikan saat ini sedang dilakukan riset juga bagaimana agar nanti mengolah dari minyak. Jadi kalau teman-teman kalau crude tamanu oil itu ketika dipres itu kan nanti butuh proses lanjutan gitu kan. Nah, ada macam-macam metode ya. Saya sendiri background-nya bukan dari engineering, bukan dari teknik sains gitu ya. Jadi ada beberapa metode untuk memisahkan ataupun mengolah agar bisa jadi bahan bakar yang siap dipakai gitu. Nah, di antara yang saat ini sedang dikembangkan itu adalah metode menggunakan enzimnya. Jadi ketika ditetesin enzim itu nanti bisa menjadi bahan bakar yang siap untuk dipakai gitu. Nah, ini juga salah satu gambaran bentuk riset yang ongoing dilakukan gitu. Agar apa? Agar bisa mengoptimalkan manfaat dari tamanu ini gitu. Jadi itu sedikit penjelasannya ya terkait sama tadi untuk menjawab normalnya sih mungkin kita estimasikan yang bisnis as usual gitu ya 4 tahun gitu. Tapi kalau misalkan nanti memang riset yang saat ini ongoing sedang dilakukan oleh Prof. Budi Laksono sudah bisa diimplementasi gitu ya. Setahu saya Ustadz Iqbal juga mulai kan semacam treatment ya teman-teman. Jadi bagaimana agar kita bisa mempercepat panennya itu ada treatment yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau memang serangkaian treatment ini memang terbukti valid gitu ya dan bisa diikutin, itu nantinya bisa teman-teman aplikasikan juga di tanaman yang teman-teman tanam gitu. Jadi bisa lebih pendek. Nah, sebagai gambaran, emang terus kalau udah nanam gitu ya, terus bisa dijual di mana gitu. Bisa ke jaringannya dari Green Wakaf juga gitu ya. Jadi saya belum update yang per hari ini gitu ya. Dari informasi yang terakhir itu Ustadz Iqbal menyampaikan untuk per kilonya itu dihargainya 12.500 per kilo gitu. Jadi ini open juga, makanya
mungkin kalau teman-teman ketik gitu ya, petani Tamanu gitu. Sudah ada misalkan ya, karena tadi ini sebenarnya bukan tanaman baru, sebenarnya sudah ada juga petani-petani yang memang areanya di sini nih gitu. Area yang petani yang biasanya nyari Tamanu gitu ya dan jual ke pengepul gitu. Nah, harga yang ditawarkan itu juga lebih kompetitif ya gitu. Jadi maksudnya ini peluang juga gitu. Maksudnya memberikan gambaran oke, ketika nanti saya nanam gitu ya, selain saya berkontribusi terhadap penyerapan karbon gitu ya, dan nantinya karbon ini juga bisa menghasilkan fresh money yang dia bisa digulirkan lagi untuk penanaman pohon tamanu lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa berhitung itu secara ekonomis. Oh ya, ternyata nanti ketika saya panen saya bisa loh jual juga gitu tamanu dari produk saya ini ke pihak-pihak yang bisa menerima, jadi kayak ada off-taker-nya lah gitu. Baik, Itu Mbak. sebagai gambarannya. Iya. Kemudian follow up question boleh Mbak Lisa? Boleh silakan. Iya. Kemudian apakah pohon tamanu ini bisa menjadi pohon naungan begitu? Jadi kan kalau di daerah itu kayak saya kan ya, saya ada tanaman kopi gitu. Apakah mengganggu nggak kira-kira? Tapi ya sekali lagi ya, itu hanya lebih baik ditanam di lahan yang kritis begitu ya Mbak ya. Tadi Iya, penjelasannya tadi ya. Iya, jadi sebenarnya cocok ditanam di lahan yang kritis. Maksudnya jadi nggak berebut gitu kan sama tanaman Iya, pangan betul. gitu. Tapi sebenarnya bisa juga misalkan kayak daerah yang kayak pinggir pantai gitu ya, atau misalkan kalau pohon naungan tuh pohonnya yang modal besar terus bisa kayak jadi ngademin jalan gitu ya, Mas? Iya, Kayak biasanya gitu. pohon naungan ya kita tanam karena kan kayak kopi gitu kan, sela-selanya itu kan bisa tanam sesuatu pohon gitu. Oh, nah tapi justru tamanu ini mungkin sebagai gambaran kalau kita nanam itu katakanlah 1 hektar ya, itu cuma bisa ditanam 100. Jadi idealnya lah. Jadi jedaknya justru luas nih gitu. Jadi Iya, antar iya. pohon tamanu itu justru kalau saya ngebayanginnya bisa ditanamin pohon lain gitu di antara Nah, sela-selanya apakah itu. nggak bermasalah ketika kan ada yang tipikal pohon itu yang dia rebutan sumbernya Oh, kan begitu. unsur hara gitu ya. Iya, kalau misalnya kan kalau saya nanam kopi gitu, nanti itu ada pohon nangka, kemudian ada pohon mangga gitu. Jadi ketika kopi sudah menjadi biji, kemudian diolah menjadi kopi bubuk, kemudian kita seduh, nanti ada unsur ada rasa-rasanya gitu, ada rasa mangga dan sebagainya. Nah ini pertanyaannya apakah sudah ada penelitiannya kah mengenai hal ini gitu. Jadi mungkin ya sambil nanam juga sambil ditanam yang lain gitu. Oke. Ini kayaknya ini perlu follow up ya. Nanti saya coba konfirmasi gitu ya. Dan kita mungkin akan itu jadi. Terima kasih ya, Azam, Mbak. Mas Azam untuk ini pertanyaannya. Jadi saya kalau sebayangan saya memang dari awal bisa ditanamin gitu. Tapi jadi tadi kan Mas Azam sampaikan, oh bisa jadi rebutan ini ya. Tadi yang ada mempengaruhi rasa gitu. Takutnya jadi, gitu. Betul. Nanti mungkin kami dari tim Green Wakaf coba konfirmasi ya terkait apakah sudah ada penelitiannya juga gitu ya terkait sama hal ini gitu, apakah dia signifikan mempengaruhi rasa ataupun iya, tapi kan saya kembali ke basic tadi yang dijelaskan Mbak Lisa untuk ditanam di lahan-lahan yang kritikal, cuman tidak salah juga untuk dicoba begitu kan. Iya, itu mungkin bisa dicoba untuk memang yang disasar sama gerakan Green Wakaf itu yang 14 juta lahan itu gitu Mas, yang memang jatuhannya kan itu lahan nggak subur, lahan mati gitu ya. Jadi daripada mati kita nyasar mau nanam tanaman ini gitu. Cuman memang ini kan butuh komunikasi berkelanjutan ya dengan pihak-pihak yang memiliki lahan ini gitu. Stakeholder ya. Gitu. Tapi sebagai gambaran sih tadi ya, jadi memang justru space-nya luas sih antar satu pokoknya itu, karena 1 hektarnya itu ditanamnya 100 tamanu. Oh iya, berarti termasuk ini ya. Terima kasih Mbak Lisa. Gitu, karena dia nanti ketika gede tuh memang pohonnya besar gitu, jadi memang mungkin bisa jadi bagian dari tadi bahasanya Mas Azam pohon naungan ya. Mas Azam background-nya ini ya, pertanian ya? Enggak Mbak, orang tua saya yang pertanian. Oh, Masya Allah. Saya kayak familiar gitu dengan terminologi dan ini di penanaman. Baik. Kemudian kalau untuk kayak misalnya cost production dan sebagainya itu ada modulnya kalau nggak salah ya di Linktree itu ya. Nanti bisa diakses itu ya.
Gimana Mas Azam? Yang untuk cost product, maksudnya dalam artian penanaman dan sebagainya, itu biayanya berapa? Itu ada di dalam apa ya? Mungkin di link tree-nya sudah disediakan gitu ya. Nah, apa? Belum, kita nggak specifically ya mention itu, tapi kalau sebagai gambar sebenarnya sangat depends dari treatment yang dilakukan gitu. Kalau dari Satubal pernah menyampaikan sekitar sebenarnya beda, bisa kalau misalkan menanamnya banyak gitu ya, itu bisa dari economic of scale-nya bisa jadi lebih murah gitu ya, bisa ditekan bahkan sampai misalkan 25.000 sampai 50.000 gitu per pohon. Tapi bisa juga case by case, kalau misalkan nanamnya mungkin cuma 1-2 sehingga misalkan treatmentnya jatuhannya lebih ini ya, effortnya itu bisa range-nya antara 25.000 sampai 250.000 gitu. Jadi dari yang pernah beliau lakukan itu range-nya cukup jauh ya gitu. Jadi mungkin tergantung dari kondisi tanamannya dan lahannya juga. Jadi case by case gitu. Baik. Untuk apa? Tinggi apa maksudnya? Ketinggian ininya nggak ada ya Mbak ya? Terserah di mana aja gitu ya tanahnya gitu. Masih di mute Mbak Lisa, mohon maaf. Oh iya, punten. Saya share sedikit ini. Yang di booklet tadi itu sempat ada. Nah, ini curah hujan ketinggian sampai 500 meter ya. Tapi jadi ini mungkin sebagai gambaran aja, sebagai gambaran lingkungan yang diperlukan lah, environment-nya yang mungkin lebih cocok untuk menanam tamanu ini gitu. Jadi bisa juga nih kalau misalkan nih lahan bekas tambang, bekas kebakaran gitu ya, lahan bergambut, berawa gitu. Makanya mungkin tempo hari kalau ini tadi Mas Azam sampaikan belum sempat explore gitu ya terkait sama Green Wakaf ini, bahkan tempo hari dari Ustadz Iqbal ini dengan ide Green Wakafnya ini sempat berkomunikasi ya, berkorespondensi dengan pihak dari Saudi. Jadi si Saudi sendiri kan sekarang lagi campaign Green Saudi Inisiatif ya Mas Azam ya gitu. Jadi bagaimana agar tamanu ini pakai namanya nano liquid, pakai yang kayak metode lempung gitu, dia saat ini sedang ongoing riset juga dilakukan bagaimana agar tamanu ini bahkan bisa ditanam di gurun gitu dengan teknologi yang nano liquid claim itu. Gitu. Menarik Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Saya rasa cukup informasinya. Terima kasih Mas Azam. Mas Azam sudah join di ini ya, grupnya Green Wakaf ya? Kebetulan belum Mbak, nanti saya join setelah ini. Iya, silakan. Nah, bisa join. Jadi bisa keep kontak. Karena kita sebenarnya berharapnya nantinya ada semacam community-nya ya. Biasanya kan di gerakan kayak gini tuh ada, kita pengen membangun komunitasnya juga gitu ya. Jadi teman-teman tadi itu komunitas penggiat wakaf, aktivis lingkungan, ataupun penggiat renewable energy, kita bisa silaturahim di gerakan Green Wakaf ini gitu. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Sama-sama Mas Azam. Saya kembalikan ke Mas Kafi. Baik, terima kasih kepada Mas Azam dan juga Mbak Lisa ya, dan selamat juga kepada Mas Azam mendapatkan door prize yang kedua, alhamdulillah. Nah, mungkin masih ada bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan bertanya, dipersilakan. Sebelum mungkin kita akhiri, mungkin pertanyaan terakhir dan juga mungkin slot door prize terakhir ya, silakan, masih ditunggu buat teman-teman semua. Oke, mungkin kita tunggu sekitar berapa waktu ke depan. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya, Lisa, untuk menambahkan. Apakah sekarang nih produk ini tuh udah dijual bebas gitu ya? Jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga di berbagai macam platform atau e-commerce atau mungkin toko-toko agen itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Nah, makasih Mas Kafi ya. Tadi saya belum sempat bahas. Kalau untuk teman-teman yang mau nyobain produknya secara retail ya, tadi kan yang peluang bisnis yang tadi sempat saya sampaikan itu peluang untuk jadi distributor atau agen. Tapi mungkin teman-teman lah, kalau saya mau nyobain produknya gimana ya caranya gitu. Kalau teman-teman search di beberapa marketplace itu ada beberapa yang sudah jualan ya. Jadi mungkin kan pada akhirnya kalau misalkan nih teman-teman jadi agen itu kan depends on teman-teman nih mau jualan pakai platform apa, mau via WhatsApp, mau via Instagram, atau mau via media sosial yang mana gitu ya. Nah itu sudah ada beberapa retailnya. Dan kemarin juga sebenarnya ada
rencana ada usulan dari teman-teman tim Green Wakaf untuk kita buat juga official store-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain dulu gitu ya produknya, dan khawatir misalkan kalau di luar sana gitu ya marketplace-nya yang aman yang mana ya gitu ya, yang produknya ini produk asli apa enggak gitu kan. Nah nanti untuk memastikan keasliannya mungkin teman-teman ada yang tipenya saya kayaknya lebih aman beli yang di official kampanyenya gitu. Nah nanti kita insya Allah sedang ongoing juga didiskusikan di internal tim Green Wakaf gitu ya, agar bagaimana memfasilitasi teman-teman yang mau beli retail gitu ya, beli satuan gitu, dan untuk nyobain produknya gitu. Nanti tunggu aja di media sosial Green Wakaf official ya teman-teman gitu. Jadi untuk dapat update-nya. Nanti kalau kita udah ada official store-nya, nah teman-teman bisa beli juga gitu di jaringannya Green Wakaf insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Lisa. Oke, mungkin terakhir mungkin untuk memastikan lagi teman-teman apakah masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin tidak ada ya, kita cukupkan mungkin sekian. Mungkin sebelum ditutup ada sepatah dua kata, patah kata dari Mbak Lisa. Iya, jadi mungkin menutup diskusi sore hari ini ya, terima kasih sekali lagi kepada Mas Kavi dan teman-teman tim Green Wakaf juga yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Jadi saya sekali lagi ingin mengajak teman-teman untuk turut berkontribusi dan bergabung di gerakan Green Wakaf. Jadi memang Green Wakaf ini gerakan yang open ya teman-teman, open for all gitu. Jadi kita mengundang siapapun teman-teman untuk bergabung dan meramaikan gerakan ini, yang mensukseskan gerakan ini, spesifiknya nanti untuk penanaman tamanu yang akan kita lakukan gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ini ya, cek di chat box tadi yang partisipasi penanaman tamanu itu gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang udah join di grup juga mungkin bisa di-up lagi ya informasinya gitu, agar ini adalah salah satu yang paling simple ini. Kalau bagi kita yang muslim khususnya gitu ya, orientasi kita ketika dapat ilmu baru, dapat informasi baru itu adalah bagaimana so what gitu ya. Nah, salah satu yang paling mudah itu ya teman-teman ikut berkontribusi gitu. Ikut berkontribusi di sini banyak banget ya teman-teman opsinya gitu. Jadi kalau memang teman-teman ada dana nanti bisa ikut kontribusi dalam bentuk dana, bisa gitu ya, mangga gitu ya. Kalau teman-teman suka nanam, mau ikut nanam tamanu boleh banget gitu ya. Jadi nah, kalau teman-teman yang saya lagi studi nih, nggak bisa nanam juga gitu ya, belum punya cukup dana juga, ya udah teman-teman misalkan mau riset tentang Green Wakaf gitu ya, tentang tamanu boleh juga gitu ya, atau minimum banget teman-teman menyampaikan informasi yang main takeaways lah dari teman-teman dapatkan. Ternyata ada loh tanaman tamanu yang manfaatnya banyak banget begini-begini gitu ya, bisa share ke circle terdekat teman-teman, bisa ada misalkan keluarga atau misalkan teman gitu ya, atau teman-teman punya media sosial, nah jadi bisa share di situ gitu. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang jadi wasilah datangnya mengalirnya pahala untuk kita gitu ya teman-teman. Jadi semoga sesi sore hari ini gitu ya bermanfaat, ada hal yang teman-teman bisa dapatkan gitu, dan yang paling utama setelah kita dapatkan informasi hal baru ini, semoga kita bisa menyampaikan kembali ya hal yang kita rasa bermanfaat gitu kepada teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa, jazakallahu khairan, dan terima kasih banyak juga teman-teman semua ya sudah hadir, jazakumullah khairan. Mungkin sebelum kita pamit juga, kita ke live, boleh mungkin kita dokumentasi dulu ya. Jadi teman-teman yang bisa on cam, boleh mangga on cam. Mungkin ditunggu beberapa waktu ke depan. Insya Allah agenda-agenda Green Wakaf juga akan selalu diinfokan ya lewat media sosial Green Wakaf gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa follow juga Instagramnya. Di situ teman-teman bisa banyak mengetahui tentang Green Wakaf ini. Dan juga nanti ada kampanye penanaman pohon tamanu yang mungkin teman-teman tadi sudah jelaskan Mbak Lisa juga bisa berpartisipasi sebagaimana yang tadi dijelaskan. Oke, mungkin masih ditunggu. Silakan teman-teman yang mau on cam. Mungkin aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3,
2, 1. Oke, mungkin kita mulai aja dokumentasinya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Lisa dan teman-teman semua ya sudah bersedia dalam acara Q&A Green Wakaf kali ini. Semoga acara kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Muhammad Al-Kafi Hermani sebagai moderator undur pamit diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.